Halo teman-teman semua, saya Vivi Julia Bruprainangin dari kelas PSMA 2019 dengan NIM 4191-23009 Universitas Negeri Medan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai deret. Nah, sebelum membahas tentang deret, maka yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai urutan dan deret. Nah, yang pertama urutan angka, di mana urutan angka ini merupakan rangkaian angka tak terbatas dengan jumlah n yang membentuk suatu pola atau susunan. Bisa kita lihat bagaimana tampilan dari pola atau susunan yang ada di slide saya. Nah, selanjutnya itu syarat urutan konvergen, di mana syaratnya itu yaitu jika n semakin besar, maka urutan tersebut akan mendekati suatu angka tertentu, di mana angka tersebut merupakan suatu limit urutan. Nah, jika urutan tidak mempunyai limit, maka urutan tersebut tidak konvergen atau disebut divergen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai contoh dari konvergen, di mana AN sama dengan N dikurang 1 dibagi dengan N, konvergen, karena limit N menuju tak hingga N dikurang 1 per N sama dengan 1. Nah, semakin besar nilai N, maka urutan tersebut semakin mendekati nilai 1 sehingga bersifat konvergen. Nah, selanjutnya contoh divergen. Bisa kita lihat dari slide ini, AN sama dengan 2 pangkat N divergen karena limit N menuju tak hingga 2 pangkat N sama dengan tak hingga. Di sini kita lihat semakin besar nilai N, maka urutan tersebut semakin besar menuju tak hingga sehingga bersifat divergen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deret, di mana deret itu merupakan bentuk penjumlahan dari suatu urutan berbentuk A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 sampai pada AN. Jika deret berhenti sampai AN, maka deret terbatas bisa disebut finite. Jika deret berlanjut terus, maka deret tersebut tak hingga atau sering disebut infinite. Nah, di sini ada kita lihat sigma dari A pangkat N, di mana N sama dengan 1 menuju tak hingga, sampai pada tak hingga sama dengan L. Nah, penjumlahan sebagian deret N merupakan penjumlahan deret hingga nilai N. Jika penjumlahan sebagian tersebut konvergen terhadap L, maka deret tersebut konvergen terhadap limit L. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deret atau lanjutan. Jika tidak terdapat limit tersebut, atau seperti deret harmonik, berarti deret divergen. Nah, bisa kita lihat di sini contoh dari deret harmonik, di mana sigma dari 1 per N, N sama dengan 1, sampai tak hingga sama dengan 1 ditambah 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Nah, misalkan, apakah deret dari sigma 1 per 3 pangkat N, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen? Jika iya, tentukan nilainya. Nah, dari sini bisa kita lihat bentuk dari deret tersebut yaitu 1 per 3 ditambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 3 sampai pada 1 per 3 pangkat N. Nah, di sini suku ke N bisa kita dapat 1 per 3 ditambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan 1 per 3 pangkat N. Nah, kita kalikanlah ini dengan 1 per 3, sehingga 1 per 3 pangkat 1 per 3 suku ke N sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 3 sampai pada 1 per 3 pangkat N ditambah 1 per 3 pangkat N tambah 1. Ini kita buat persamaan kedua. Nah, dari sini kita bisa kurangkan persamaan dari pertama dan persamaan dari kedua. Maka kita dapat 2 per 3 suku ke N sama dengan 1 per 3 dikurang 1 per 3 pangkat N ditambah 1. Lalu kita kalikan ini, kita kalikan dengan 3 per 2. Maka sehingga suku ke N-nya ini kita dapat ini 3 per 2 dikali 1 per 3 dikurang 1 per 3 pangkat
N tambah 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan limitnya. Nah, limit dari N menuju tak hingga 3/2, kita kalikan 1/3 kurang 1/3 pangkat N ditambah 1. Maka hasilnya kita dapat 3/2 dikali 1/3 dikurang 0. Hasilnya setengah. Maka deret konvergen dengan nilai setengah. Selanjutnya deret pangkat. Nah, deret pangkat untuk X sama dengan 0 bisa kita lihat sigma dari Cn X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan C0 ditambah C1X ditambah C2X pangkat 2 ditambah sampai pada Cn kali X pangkat N. Nah, untuk deret pangkat X sama dengan A, maka bisa kita lihat sigma dari Cn, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga, dikali X dikurang A pangkat N, sama dengan C0 ditambah C1 dikali X dikurang A, ditambah C2 dikali X kurang A pangkat 2, sampai pada Cn dikali X kurang A pangkat N. Nah, di mana A ini merupakan pusat dari C0, C1, C2 sampai dengan Cn, dan itu semua merupakan konstanta, sedangkan X merupakan variabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh deret pangkat. Nah, contoh deret pangkatnya itu kita ketahui sebagai berikut. Nah, 1 dikurang setengah dikali X kurang 2 ditambah 1/4 dikali X kurang 2 pangkat 2 ditambah sampai dengan min setengah pangkat N dikali X kurang 2 pangkat N. Nah, di sini kita bisa lihat A-nya itu 2, dan C0-nya itu sama dengan 1, C1-nya itu sama dengan setengah. C2-nya itu kita bisa dapat 1/4, dan Cn itu min setengah pangkat N. Nah, dari sini kita dapat rasionya min X kurang 2/2. Nah, deret konvergen untuk harga mutlak X kurang 2/2 lebih kecil dari 1, atau 0 lebih kecil dari X, atau lebih kecil dari 4. Penjumlahan deret adalah suku ke N sama dengan A dibagi dengan 1 per rasio. Nah, 1/1 kurang rasio. Nah, rasionya tadi kan kita dapat ini, X kurang 2. Maka kita masukkan 1 dibagi dengan 1 dikurang X kurang 2 dibagi 2. Maka hasilnya itu kita dapat 2/X. Sehingga 2/X ini sama dengan 1 dikurang setengah dikali X kurang 2 ditambah 1/4 dikali X kurang 2 pangkat 2 sampai pada min setengah pangkat N dikali X kurang 2 pangkat N, di mana syaratnya ini. Nah, bisa kita lihat grafiknya Y sama dengan 2/X dan pendekatan polinomialnya. Bisa kita lihat di tampilan slide berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deret geometrik, di mana A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 sampai pada AR pangkat N dikurang 1 sama dengan sigma dari AR pangkat N kurang 1, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga. Bagaimana kita cara mengecek deret konvergen atau tidak konvergen pada deret geometrik? Nah, jika harga mutlak dari R lebih kecil sama dengan 1, maka deret itu disebut konvergen. Nah, jika harga mutlak R lebih besar dari 1, maka deret itu divergen.
Misalkan deret konvergen itu sama dengan 1/2 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 sampai pada 1/2 pangkat n. Sedangkan deret itu 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat n. Ini disebut dengan divergen. Nah, jumlah pada deret geometris, maka jumlah dari suku ke n sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Nah, untuk deret dari sigma 1/3 pangkat N di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga, maka jumlah deret hingga deret keempat adalah suku keempat dari 1/3 dikali 1 kurang 1/3 pangkat 4 dibagi dengan 1 dikurang 1/3, maka hasilnya kita dapat 40/81. Nah, untuk deret geometris tak terhingga, jika deret tersebut konvergen, maka limit n menuju tak hingga R pangkat n sama dengan 0, sehingga kita dapat S-nya itu sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Nah, uji konvergensi. Ada beberapa cara untuk uji konvergensi. Nah, yang pertama itu tes rasio atau rasio tes. Yang kedua, tes integral. Dan yang ketiga, tes perbandingan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tes rasio, di mana limit n menuju tak hingga A n ditambah 1 dibagi dengan AN sama dengan rho. Nah, jika rho lebih kecil dari 1, maka deret itu disebut konvergen. Nah, jika rho itu lebih besar dari 1, maka deret divergen. Jika rho sama dengan 1, dalam hal ini uji tidak menyediakan informasi yang cukup sehingga bisa konvergen atau juga divergen. Nah, kita masuk ke contoh. Yang pertama itu tentukan apakah deret dari sigma n/3 pangkat n di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Rho sama dengan limit n menuju tak hingga, di mana n ditambah 1 dibagi 3 pangkat n ditambah 1 dibagi dengan n/3 pangkat n. Maka limit n menuju tak hingga sama dengan n ditambah 1 dibagi 3 pangkat n ditambah 1 dikali dengan 3 pangkat n dibagi dengan n. Maka hasilnya kita dapat limit n menuju tak hingga n tambah 1 per n dikali 3 pangkat n dibagi 3 pangkat n ditambah 1. Maka hasilnya 1/3. Karena nilai rho lebih kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai tes integral. Jika f positif kontinu dan menurun untuk x lebih besar sama dengan 1 dan an sama dengan fn, maka sigma dari an n sama dengan 1 sampai tak hingga dan integral dari 1 menuju tak hingga fx dx, kedua-duanya bisa konvergen atau divergen. Oke, kita langsung aja ke contoh. Yang pertama itu, apakah deret dari sigma 6n pangkat 2 dibagi n pangkat 3 ditambah 1 di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Nah, kita bisa menyelesaikan yang pertama itu mengintegralkan dengan cara menggantikan n dengan x, sehingga integral dari 1 menuju tak hingga 6x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 1 dx. Limit alpha menuju tak hingga dari integral 1 menuju alpha 6x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 1 dx. Maka yang pertama itu kita substitusikan u sama dengan x pangkat 3 ditambah 1. Makanya du kita dapat 3x kuadrat dx. Sehingga kita peroleh limit dari a menuju tak hingga 2 integral dari 2 menuju a pangkat 3 ditambah 1 du per u. Maka limit a menuju tak hingga 2
ln U dengan A pangkat min 3 ditambah 1 dengan batas bawah 2. Nah, kita dapat hasilnya limit A menuju tak hingga 2 ln A pangkat 3 ditambah 1 dikurang ln 2 sama dengan tak hingga. Nah, hasil integral tak hingga divergen, sehingga deretnya juga divergen. Yang ketiga itu uji konvergensi, yaitu tes perbandingan. Jika 0 lebih kecil sama dengan A pangkat N, jika 0 lebih kecil sama dengan AN, dan lebih kecil dari BN untuk semua nilai N. Jika sigma dari BN N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka sigma dari AN N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Nah, yang kedua itu, jika sigma dari BN di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka sigma dari AN di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Nah, kita langsung ke contoh soal. Apakah deret dari 1/5 tambah 2 pangkat N di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka penyelesaiannya itu kita tahu bahwa nilai 1/2 pangkat N konvergen, maka harga mutlak R lebih kecil dari 1. Jika dibandingkan, maka 1/5 tambah 2 pangkat N lebih kecil dari 1/2 pangkat N, sehingga kita dapat sigma dari 1/5 pangkat 2 5 tambah 2 pangkat N, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Selanjutnya kita masuk ke deret Taylor. Deret ini terletak pada titik X sama dengan A, merupakan deret yang berguna untuk pendekatan fungsi di sekitar titik X sama dengan A. Bisa kita lihat ini persamaannya, dan deret Taylor khusus pada X sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai deret Maclaurin. Nah, persamaannya juga bisa kita lihat seperti ini. Nah, kita masuk aja ke contoh soal. Nah, yang pertama itu tentukan deret Taylor yang dihasilkan oleh fungsi fx sama dengan 1/x pada A sama dengan 1. Yang pertama itu kita harus melakukan dengan cara menurunkan fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, bisa kita lihat seperti tampilan berikut ini. Nah, langkah kedua itu kita memasukkan ke persamaan deret Taylor. Nah, persamaannya itu yaitu 1 dikurang X kurang 1 ditambah 2 faktorial dikali X kurang 1 kuadrat dibagi dengan 2 faktorial dikurang 3 faktorial dikali X kurang 1 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial, maka 1 dikurang X kurang 1 ditambah X kurang 1 kuadrat dikurang X kurang 1 pangkat 3, maka hasilnya itu yaitu sigma dari X min 1 pangkat K dikali X kurang 1 pangkat K, di mana K sama dengan 0 sampai ke tak hingga. Nah, aplikasi deret Taylor. Dalam praktik penggunaan pada deret Taylor, tidak semua deret digunakan. Umumnya hanya menggunakan beberapa subkawal saja. Nah, yang pertama itu order 0 dengan menggunakan suku pertama. Yang kedua itu order 1 dengan menggunakan 2 suku pertama. Yang ketiga order 2 dengan menggunakan suku pertama. Dan yang keempat itu order 3 menggunakan 3 suku pertama. Bisa kita lihat bagaimana dia bentuk-bentuk persamaannya. Nah, selanjutnya aplikasi deret pangkat pada persamaan diferensial. Selesaikan Yaksan dikurang Y sama dengan 0.
di mana Y0 sama dengan 1. Maka penyelesaiannya kita asumsikan penyelesaian dalam bentuk Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 sampai pada AN dikurang 1 X pangkat N dikurang 1 ditambah AN X pangkat N. Nah, di sini kita menemukan nilai AK, maka turunan pertamanya Y aksen sama dengan A1 ditambah 2A2X ditambah 3A3X kuadrat sampai pada NA NX pangkat N dikurang 1. Nah, dengan mengurangkan persamaan awal dengan turunannya, Y aksen kurang Y sama dengan A1 dikurang A0 ditambah 2A2 dikurang A1 X ditambah 3A3 dikurang A2 X kuadrat sampai pada NaN dikurang AN kurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1. Nah, sehingga kita peroleh A1 dikurang A0 sama dengan 0. Nah, 2A2 dikurang A1 sama dengan 1. 3A3 dikurang A2 sama dengan 0. N dikurang AN kurang 1 sama dengan 0. Nah, penyelesaian lanjutannya A0 sama dengan 1. A1 sama dengan A0 sama dengan 1. Nah, kita lihat A2-nya 1 ditambah A1 per 2. Maka hasilnya kita dapat 2 per 2 faktorial. Nah, yang ketiga A2 per 3, maka 2 per 3 dikali 2. Maka hasilnya 2 per 3 pangkat 3 faktorial. Nah, maka hasil dari AN bisa kita lihat AN dikurang 1 per N sama dengan 2 per N faktorial. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan kepersamaan Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 sampai dengan ANX pangkat N. Ke persamaan yang ini tadi kita substitusi ya. Nah, maka kita dapat yaitu sama dengan 1 ditambah X ditambah 2 kali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 2X pangkat 3 per 3 faktorial sampai pada 2 kali X pangkat N per N faktorial. Nah, di sini kita lihat Y sama dengan 1 ditambah X ditambah 2 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sampai XN per N faktorial. Nah, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 1 ditambah X ditambah 2 dikali E pangkat X dikurang 1 dikurang X. Maka Y-nya sama dengan 2E pangkat X dikurang 1 dikurang X.